apa itu dunia sihir. Termasuk di dalamnya klenik, santet, guna-guna, pelet. Ya. Apa itu dunia sihir? Sihir adalah, kita ambilkan saja dalilnya dulu. Dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki falak. Falak waktu subuh. Dari keburukan yang tercipta. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila dia telah menyingsing. Apabila dia telah menyelimuti. Maksud saya. Ya. Kemudian, dan aku berlindung dari keburukan, lihat, wanita-wanita tukang sihir, peniup di buhul-buhul. Wanita-wanita tukang sihir, peniup di buhul-buhul. Definisi sihir berarti adalah ikatan yang dijampi-jampi atau tulisan rajah-rajah yang ditujukan untuk memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Baik pengaruh buruk tersebut perasaan ingin bersatu atau ingin berpisah. Ada seorang lelaki melamar kepada seorang perempuan, ternyata ditolak oleh perempuan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ingin bersatu setelah tidak suka, atau perasaan ingin berpisah setelah bersatu. Seperti seorang suami dan istri disihir. Akibat sihirnya, setiap kali melihat suaminya, melihat seperti melihat makhluk yang paling buruk. Kalau melihat istrinya, sang suami ingin selalu bawaannya marah dan tidak nyaman dengan istri. Dan ini kejadian, Pak. Ternyata subhanallah, sihirnya ada di mana? Ikatannya itu di mana adanya? Pas di dalam kasur mereka yang mereka tiduri. Makanya kalau lagi di atas ranjang, ya, ngobrol sebentar, 5 menit tengkar. Jangan kena sihir. Sebagian suami sering seperti itu. Betul? Kalau ngobrol sama ustadznya, "Ustadz, mohon maaf Ustadz, boleh nanya Ustadz?" Lembut, santun, penuh adab, sama. Kemudian kadang-kadang ngobrol sama temennya, itu bisa berjam-jam. Bisa kadang-kadang, ini sedikit menyimpang tentang keluarga muslim, bisa berjam-jam, bisa kadang-kadang lama sekali. Giliran ngobrol sama istri, 5 menit tengkar. Tidak ada asap, tidak ada gula, tengkar. Akhirnya tidurnya balik-balikan. Sudahlah, sana. Kenapa sama istri kadang-kadang kita tidak bisa ngobrol dengan nyaman? Apa sebabnya? Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dengan istri kita, kita tambah bisa akrab. Lebih akrab dibandingkan orang lain, karena mereka yang mengurus kita, para suami, mengurus anak-anak kita. Jadi jangan disihir. Tidak kena sihir saja tidak romantis. Sebagian suami tidak pernah menyampaikan ekspresi cintanya kepada istrinya. Ya,
Kayaknya gengsi sekali mengatakan I love you full. Itu gengsi sekali. Kenapa sih? Gunung Uhud, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhud jabalun min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu gunung dari gunung surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia mencintai kami dan kami mencintai dia. Suatu ketika Rasulullah ada di atas gunung Uhud, beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Gunung Uhud mengekspresikan cintanya, menyampaikan cintanya bagaimana? Bergetar. Dia menyampaikan cintanya dengan cara bergetar. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utsbut ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud. Di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang Abu Siddiq, kemudian dua orang yang mati syahid. Gunung saja dia mengekspresikan cintanya. Ya, masa manusia yang berakal punya perasaan tidak bisa mengekspresikan cintanya? Ah, Ustadz, geli kayaknya. Oh, gimana? Iya. Makanya saya paling tidak suka ada istilah honeymoon, bulan madu. Karena setelah bulan madu semuanya pahit. Kembali ke permasalahan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada sebagian orang yang kadang-kadang jangan kena sihir, tidak kena sihir saja tengkar, sering paling tengkar dengan istrinya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jadi sihir adalah ikatan yang dijampi-jampi, dibaca-bacai, dimantra-mantai, atau tulisan rajah-rajah, tulisan angka, huruf-huruf Arab yang terpotong-potong, simbol-simbol, itu namanya rajah. Dalam bahasa Arab tolasim. Jangan kasih nama anak tolasim, itu artinya rajah. Ya, tolasim, untuk memberikan pengaruh kepada orang yang disihir. Pengaruhnya apa? Baik ingin bersatu atau ingin berpisah, ingin dekat atau ingin jauh, ingin cinta, suka atau benci, tidak suka. Itu pengaruh buruknya, itu pengertian sihir. Nah, siapa saja yang melakukan perbuatan itu, mengikat pada ikatan, pada buhul, lalu dia mantra-mantrai untuk memberikan pengaruh buruk, atau menulis rajah-rajah baik pada kain, baik pada telur, pada cincin, pada kertas, pada tubuh manusia, atau pada batok kelapa yang sudah dikeringkan. Di Banjarmasin, Pak, ada orang jualan batok kelapa. Jadi kelapa kemudian dibersihkan, kulit-kulitnya itu, kemudian kelapa di dalamnya juga dibersihkan, dikeringkan. Lalu ditulis rajah-rajah. Saya lagi kecil suka sekali nanya. Biasanya ini dijual di kuburan-kuburan keramat yang dianggap mendatangkan barokah. Pak, ini untuk apa dirajah batok kelapanya? Oh, ini untuk pintar mengaji. Nanti saya akan ceritakan bagaimana proses biar pintar mengaji. Yang kedua, untuk apa? Ini untuk menakar beras. Yang ketiga untuk apa? Paham ya batok kelapa, paham ya? Yang ketiga untuk apa? Yang ketiga untuk meminumkan kepada orang yang sakit. Caranya bagaimana? Yang pertama, jadi di dalam batok kelapa itu sudah dirajah, ditulis angka-angka, lambang-lambang, walau dengan bahasa Arab.
walau dengan bahasa Arab. Caranya batok kelapa direndamkan air, mungkin selama seminggu, diminum pada malam Jumat. Yakin, seyakin-yakinnya pasti tidak bisa baca Quran, ya, karena dikibulin. Jadi dia niatan di situ agar bisa lancar baca Quran. Yang kedua, untuk nakar beras, bagaimana? Apa maksudnya? Digunakan untuk menakar beras agar tidak cepat habis berasnya, ya, tidak cepat habis berasnya. Yang ketiga, diisi air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Ini namanya sihir. Cincin-cincin yang ada tulisan-tulisannya sihir. Berarti semua yang ingin saya tekankan tadi, semua yang membuat seperti ini, kadang-kadang kan ada seorang yang dianggap alim membuat tulisan-tulisan di kertas, kemudian dia katakan, nih simpan di kantongmu selama kamu masih hidup. Itu sihir, meskipun yang membuatnya dianggap sebagai seorang wali, dianggap sebagai seorang alim agama, buya, tuan guru, guru agama, habib, ustadz, kiai, semiliar umat, bukan urusan. Kalau dia menulis itu atau mengikat pada buhul-buhul dan dijampi-jampi, maka itu sihir. Itu adalah apa? Sihir.